Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi masuk ke PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh PKKWU kelas 12, yaitu membahas tentang perakitan produk. Oke. Pokok bahasanya yaitu membahas tentang metode perakitan. Metode itu ya cara. Sambil kita melihat ini adalah perakitan handphone atau HP atau smartphone. Ini lagi kita berada dalam imajinasi atau melihat tentang perakitan produk handphone. Baik, sebelumnya untuk melanjutkan PJJ kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dan saya pimpin. Sahabat pintar semua cukup menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa razaqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sahabat pintar yang selain beragama Islam, silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu: 1. Memahami pengertian dan prinsip perakitan. Oke, yang kedua, menerangkan proses perakitan. Jadi proses-prosesnya itu kamu harus bisa menerangkan, sahabat pintar ya. Yang ketiga, menganalisa. Jadi ya dianalisa gitu tentang sistem perakitannya. Terus nomor 4-nya, mengetahui rancangan perakitan. Baik, kita langsung ke materinya sambil melihat ini proses perakitan handphone. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Seperti di produksi HP itu kan semuanya serba otomatis. Ya, misalnya proses pengikatan, ya, di pengikatannya itu dia otomatis pakai mesin diikat. Terus pengelingan, keling, atau di istilahnya ya dikaitkan. Terus pengelasan, dilas. Terus penyekrupan, disekrup itu ya semua serba otomatis dan lain-lain. Semua itu dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan hasil pada setiap produk itu dengan bentuk yang standar, sama gitu loh, podo terus itulah, itu makanya dibuat secara otomatis. Yang pertama atau nomor 1 yaitu metode perakitan ditinjau dari proses. Ya. Proses apa? Proses penyambungan komponen. Oke. A. Metode cascade. Metode cascade itu metode perakitan antara komponen-komponen
dengan langkah-langkah yang berurutan. Pada prinsipnya metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan penggunaan rivet. Ya, di rivet itu dipaku atau dipaku keling. Dalam proses penggabungan atau penyambungan antara komponen dari bahan plat-plat itu yang tipis itu, metode kasket ini banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan sistem sambungan riveting. Oke, riveting atau keling digabung-gabung di keling-keling. Ini silakan kalau mau dicatat videonya di pause dulu ya. Di pause dulu terus dicatat. Oke, lanjut. Proses riveting ini dengan menggunakan alat sederhana, yakni perangkat penembak paku, cedet, gitu. Jadi dibuat tembak gitu. Lah, alat ini menjepit paku yang sudah dimasukkan dalam lubang hasil pengeboran plat yang akan disambung itu. Nah, setelah ditembak itu kan platnya gabung-gabung, encep gitu loh. Nah, selanjutnya alat ini ditekan secara bertahap sampai batang pakunya itu putus. Jadi batang pakunya itu sudah nempel, itu putus, cedet gitu. Nah, sekarang menginjak ke yang B, yaitu metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyeimbangan, jadi seimbang. Jadi komponen-komponennya dengan menggunakan spot welding. Oke. Penggunaan perakitan dengan las spot ini sangat banyak digunakan untuk menyambung plat-plat tipis. Aplikasi proses penyambungan dengan spot welding ini digunakan di industri mobil dan kereta api. Juga industri pesawat terbang yang menggunakan bodinya dari bahan-bahan plat tipis gitu. Nah, keseimbangan yang dimaksudkan dalam proses ini adalah proses sambungan, ya, sambungan yang di beberapa titik itu harus dilakukan secara seimbang. Oke, maka videonya sekarang sudah tidak handphone lagi ya, tapi yang mobil sama yang nanti pengelasan. Oke, setelah ini lanjut lagi ya. Sekarang yang C, yaitu metode bongkar pasang atau knockdown. Jadi dibongkar pasang, jadi dibongkar sana pasang sini gitu. Metode bongkar pasang ini atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown. Itu merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Nah, metode-metode bongkar pasang ini bertujuan antaranya ya, setelah ini, oke? Memudahkan dalam mobilitas atau transformasi. Itu maksudnya membawa itu dari bagian yang satu ke bagian yang lain itu. Kalau ke knockdown kan gampang. Jadi kalau mobil itu kan jalan kan gampang banget. Yang berikutnya memudahkan untuk proses perawatan atau pergantian komponen dari bagian dalamnya itu. Kalau ke knockdown itu gampang. Oke. Terus yang berikutnya memudahkan dalam operasional pekerjaan. Jadi ngoperasi itu ya gampang, wong knockdown dia berjalan melaku gitu.
Terus yang berikutnya, konstruksi menjadi lebih sederhana. Nah ya, dia cuma jalan gitu, ganti gitu. Ya kayak di ilustrasi pembuatan mobil itu videonya begitu kan. Penggunaan lebar bahan dan jenis dapat dengan mudah diterapkan dalam perakitannya. Karena lebar dan anunya sudah diukur toh. Oke, proses perakitan dengan metode knockdown ini umumnya menggunakan sambungan baut gitu, dan mur ataupun screw ditembakkan tadi. Perakitan dengan metode ini harus dilakukan secara teliti banget ya, terutama dalam hal pengeboran lubang-lubang itu yang akan dikaitkan itu. Kenapa? Karena pengeboran lubang-lubang ini biasanya dilakukan dengan memberi posisi dasar pasangan, memasangkannya itu. Makanya lubang yang tidak tetap itu lebih besar daripada lubang yang tetap. Baik, itulah pertemuan PJJ kali ini tentang PKKWU. Namun untuk evaluasi tugas silakan apa definisi dari metode perakitan yang ditinjau dari proses penyambungan komponen. Ya, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa ketik nama lengkap ya tentunya, terus kelas berapa, dan juga asal sekolah. Baik, dari saya cukup sekian. Saya akhiri, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.